Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rokib akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah praktek perbankan yang diampu oleh dosen Ibu Febi. Yang pertama itu, berikan ulasan yang menarik apa saja yang diinginkan khalayak umum ketika mendengar kata bank. Nah, khalayak umum terlebih di daerah saya itu ketika mendengar kata bank, maka yang terpampang dalam benak mereka itu adalah uang. Jadi kalau misalkan mereka sudah menggambarkan tentang bank itu sebagai uang, maka yang diinginkan oleh mereka itu tentu permasalahan-permasalahan yang mengenai tentang keuangan. Artinya mereka itu butuh solusi keuangan dalam permasalahan yang mereka dapati. Misal mereka itu mempunyai bisnis tapi tidak mempunyai modal. Nah, maka seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat khalayak umum terlebih di daerah saya mengenai peran perbankan seperti itu. Bank itu mampu menjadi pemecah masalah. Bank itu mampu menjadi penolong. Yang kedua, berikan ulasan mengenai anak tangga apa saja yang bisa mengantarkan bagian marketing itu sampai pada puncak, artinya sampai pada kesuksesan. Di sini menurut saya itu hal mendasar yang perlu dipersiapkan oleh seorang marketer untuk sampai pada tahap sukses. Yang pertama itu adalah mempersiapkan mental terlebih dahulu, karena mental ini menurut saya itu sebagai dasar yang memang harus betul-betul kuat. Artinya kalau mental dari seorang marketing itu sudah bagus, maka ke bawahnya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mental yang tidak bagus. Meskipun ke bawahnya itu bagus, maka itu akan mengaruhi menjadi tidak bagus menurut saya. Misal mental kita sudah bagus, komunikasi kita kurang bagus, maka menurut saya itu komunikasi itu akan mengikuti mental gitu. Dan juga sebaliknya, jika mental kita tidak bagus, komunikasi kita bagus, maka setelah dibenturkan dengan masyarakat, jika kita sudah terjun langsung pada masyarakat, maka komunikasi kita yang semula bagus itu akan terpengaruhi oleh mental kita yang tidak bagus, seperti itu. Maka yang perlu dipersiapkan pertama kali itu adalah mental kita, mental dari seorang marketing. Yang kedua adalah penampilan dan komunikasi. Nah, terlebih di daerah saya itu masalah penampilan, orang yang berpenampilan rapi dengan orang yang memakai celana, sepatu dan berdasi itu adalah orang yang berhasil, adalah orang yang sukses. Maka untuk mengajak orang untuk menjadi sukses, maka harus terlihat bahwa kita sudah sukses. Itu kalau di daerah saya, penampilan dan komunikasi. Nah, seperti yang saya katakan barusan, bahwa salah satu faktor untuk mempengaruhi seorang itu adalah komunikasi. Maka karena ini marketing untuk menyampaikan yang tujuan awalnya untuk menyampaikan, maka yang perlu dipersiapkan yang kedua itu adalah komunikasi kita. Terus yang selanjutnya, tangga yang nomor 3 itu adalah tepat sasaran. Artinya seorang marketing itu harus bisa membedakan apa yang akan mereka bawa. Kalau memang mereka itu membawa produk dari perbankan tentang kerumah tanggaan, mungkin sasarannya pada ibu-ibu rumah tangga. Kalau memang produknya mengarah pada kepemudaan, ya mungkin sasarannya lebih kepada kepemudaan produknya itu. Mana produknya itu beroperasi, nah disitulah sasarannya itu ditentukan. Yang keempat, tangga yang keempat itu adalah menyampaikan kelebihannya. Setelah
setelah bertemu langsung dengan calon nasabah ataupun nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh seorang marketing itu adalah menyampaikan kelebihan dari apa yang mereka bawa. Kalau misalkan mereka membawa lembaga keuangan, maka mereka itu menyampaikan kelebihan daripada perbankan itu sendiri. Kalau misalkan mereka itu membawa produk dari lembaga keuangan, maka mereka itu menyampaikan nilai-nilai plus yang ada di dalam produk tersebut, sehingga muncullah ketertarikan dari mereka untuk mengantarkan juga marketing itu pada kata sukses. Nah, selanjutnya tangga yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Tangga yang terakhir itu baru sukses menurut saya. Jika semuanya ini sudah disusun dengan sebagaimana mestinya, maka tidak menutup kemungkinan untuk seorang marketing itu sampai pada tahap sukses. Selanjutnya, sebutkan kekurangan dari teller, customer service, dan satpam. Oke. Pengalaman saya itu kalau kekurangan dari teller itu tidak ada. Kekurangan dari customer service itu pengalaman saya itu terlalu lama sehingga dalam pembuatan buku tabungan itu terlalu lama. Dan juga bagi satpam, kekurangan dari satpam itu sepengalaman saya juga tidak ada kekurangan. Soal selanjutnya, bagaimana cara menonjolkan kelebihan 3 profesi sehingga nantinya mengantarkan perbankan pada penampilan image yang bagus bagi bank. Nah, jadi yang perlu ditonjolkan oleh 3 profesi tadi, customer service, teller, dan satpam itu pada nasabah adalah pelayanan terbaik. Karena mengingat bahwa ikatan antara nasabah dengan perbankan itu adalah ikatan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Artinya perbankan butuh nasabah, nasabah juga butuh perbankan. Iya, perbankan butuh nasabah, nasabah butuh perbankan. Maka yang perlu dilakukan oleh 3 profesi ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Misal dari teller misalkan, karena lumrahnya teller itu melayani simpanan dan penarikan, maka teller itu tidaklah membeda-bedakan mana yang ingin menabung banyak, mana yang ingin menabung sedikit. Nah, seperti itu cara pelayanan terbaik. Dan juga tidak pelit senyum, tidak pelit sapa, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari pelayanan terbaik. Misal lagi dari satpam, misalkan satpam itu tidak membeda-bedakan, karena satpam itu tidak membeda-bedakan pelayanan juga bagi nasabah yang memakai sarung, bagi nasabah yang memakai celana, bagi nasabah yang artinya tidak melihat nasabah itu dari segi penampilannya saja. Kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, sehingga lahirlah suatu persepsi yang bagus tentang suatu perbankan. Dan jika persepsi itu sudah betul-betul matang dalam diri nasabah, maka secara tidak langsung juga nasabah itu akan menjadi marketing yang tidak disengaja oleh perbankan. Artinya pastilah nasabah yang sudah memiliki satu persepsi yang baik tentang perbankan A misalkan, maka nasabah itu akan berbicara juga, akan menjadi marketing secara tidak langsung bagi orang-orang di daerah nasabah itu sendiri. Selanjutnya, kalau mencari nasabah
hal apa saja yang menjadi kesulitan, tantangan, dan kesempatan yang bagus bagi kalian. Oke. Mencari nasabah itu kalau tantangannya dan kesulitannya itu, kalau di daerah saya kesulitannya itu mungkin merubah pola pikir yang sudah tertanam sejak dulu. Karena di daerah saya itu mendengar kata perbankan itu, definisi perbankan itu hanya mendengar katanya saja, sehingga yang terpampang dalam benak mereka itu bahwa bank itu sebagai penodong bukan penolong, sebagai lembaga penodong bukan lembaga penolong. Karena ya dari apa ya, dari rentenirnya itu tadi, dari tingkat suku, dari bunganya, dari itunya, artinya bank itu jadi penodong lah, bukan menjadi menolong. Karena katanya dan dari situlah persepsi masyarakat, terutama di daerah saya itu, tentang hal negatif perbankan. Dan kesempatan bagusnya, karena di daerah saya itu, ya bicara tentang daerah saya, karena di daerah saya itu belum ada sama sekali praktisi perbankan yang penyuluhan dari praktisi perbankan secara langsung pada daerah saya itu, maka ini menjadi peluang emas untuk merubah mindset mereka itu. Semula menjadi perbankan itu hanya menjadi penodong, hanya menjadi tukang gedor-gedor pintu, tapi ternyata ini menjadi kesempatan bagus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa perbankan itu tidak hanya seperti itu. Maka bisalah